Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Baik, pada hari ini Ibu akan memberikan sebuah layanan terkait dengan beberapa cara seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, tujuan dari layanan ini adalah agar teman-teman mampu mengenali dan mengidentifikasi bagaimana seleksi untuk masuk perguruan tinggi, dan diharapkan juga teman-teman juga dapat mempersiapkannya sejak dini. Jadi seperti biasa, kita menyaksikan video ini sampai habis, kemudian kita lanjutkan untuk mengisi evaluasi dan juga lembar kerja yang linknya sudah terdapat di kolom deskripsi di bawah. Jadi apakah kalian sudah siap? Nah, jika kalian sudah siap, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, pasti kita memiliki mimpi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa upaya akan kita lakukan untuk meraih hal tersebut. Adapun beberapa rekomendasi mengapa kita harus melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu meningkatkan peluang pekerjaan dan juga untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha kita. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan skill yang telah kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja meraih cita-cita yang kita impikan. Nah, bagaimana cara kita agar bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita mau? Bagaimana cara seleksinya? Apakah sama seperti ketika kita melakukan seleksi saat SMA? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Nah, SNMPTN ini merupakan seleksi pertama yang dilakukan dengan menggunakan nilai rapot yang telah kita raih selama kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1 atau 5 semester. Nah, SNMPTN ini merupakan seleksi masuk yang paling ketat karena hanya 20% saja per jurusan untuk mahasiswa yang diterima dari jalur ini. Nah, untuk SNMPTN ini hanya bisa kita ikuti sebanyak 1 kali, yaitu saat kita akan lulus. Nah, yang kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Nah, untuk SBMPTN ini merupakan seleksi masuk perguruan tinggi jalur tes. Nah, jalur tes ini bisa kita pilih sesuai dengan jurusan yang akan kita masuki di perguruan tinggi. Yang pertama adalah Saintek, yaitu untuk di bidang ilmu alam atau keIPA-an, kemudian Soshum untuk bagian humaniora atau IPS. Apabila kita ingin memasuki jurusan yang berhubungan dengan Saintek dan Soshum, maka kita bisa mengambil IPC atau campuran. Nah, tes ini memuat 2 tes, yaitu tes potensi skolastik dan juga tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini berkaitan dengan jurusan yang akan kita masuki, yaitu Saintek atau Soshum. Nah, untuk tes potensi skolastik ini biasanya berkaitan dengan kebahasaan kita, logika, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini merupakan seleksi yang diadakan oleh kampus-kampus itu sendiri. Nah, untuk seleksi mandiri ini tesnya hampir mirip dengan SBMPTN, yaitu memuat 2, yaitu tes potensi skolastik dan juga tes kemampuan akademik. Namun di beberapa universitas juga hanya menggunakan tes SBMPTN kita sebagai syarat untuk mengikuti seleksi mandiri. Nah, kemudian penelusuran minat dan kemampuan Politeknik Negeri atau PMDK-PN. Nah, ini merupakan SNMPTN jalur pendidikan vokasi. Nah, perbedaan pendidikan vokasi dan juga pendidikan perguruan tinggi biasa yaitu terletak pada bagaimana pembelajarannya. Pendidikan vokasi lebih mengutamakan bagaimana praktek kita agar kita menjadi lebih profesional dan terampil. Sedangkan perguruan tinggi biasa yaitu lebih mengedepankan materi dan juga teori. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu PMDK-PN ini merupakan seleksi yang serupa dengan SNMPTN, yaitu kita menggunakan rapot yang telah kita dapatkan di kelas 10 semester 1 dan juga kelas 12 semester 1.
Nah, yang kelima adalah ujian masuk perguruan tinggi negeri kedinasan. Nah, perbedaan yang menonjol dari perguruan tinggi kedinasan dari perguruan tinggi negeri pada umumnya yaitu terletak pada lembaga pendidikan tinggi negeri kedinasan ini memiliki keterikatan dengan lembaga-lembaga pemerintah, misalnya STAN, STIN, STIS, dan masih banyak lagi. Nah, untuk seleksi ujian masuk perguruan tinggi kedinasan ini jauh lebih kompleks. Selain dengan tes pelajaran, juga terdapat tes fisik, kesehatan, dan juga wawancara. Nah, kemudian yang terakhir yaitu seleksi masuk perguruan tinggi swasta. Nah, jika kalian ingin masuk ke perguruan tinggi swasta, ada beberapa alternatif untuk bisa kita ikuti seleksinya, yaitu yang pertama melalui jalur tanpa tes. Nah, jalur tanpa tes ini seperti halnya dengan SNMPTN, tentu mengandalkan nilai rapot kita mulai dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1. Nah, itu juga ditunjang dengan sertifikat-sertifikat atau piagam-piagam prestasi yang kita miliki pula, baik prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua yaitu seleksi dengan tes tertulis. Nah, tes tertulis ini bisa berupa soal-soal yang seperti kita temui di SBMPTN. Terkadang perguruan tinggi swasta ini memiliki kebijakan tersendiri. Misalnya, untuk tes tertulis ini kita dituntut untuk menuliskan esai ataupun menunjukkan bakat-bakat atau kemampuan kita yang terkait dengan jurusan yang akan kita masuki. Misalnya jurusan arsitektur, maka kita dituntut untuk mengikuti seleksi menggambar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini dimana kita ditanyai tentang kesiapan dan juga minat kita terhadap jurusan dan perkuliahan yang ada di perguruan tinggi swasta tersebut. Nah, itu tadi keenam macam seleksi perguruan tinggi yang bisa kita ikuti. Ibu harap kalian mulai mempersiapkan ini sejak kelas 11 karena seperti yang kita ketahui SNMPTN menggunakan jalur rapot. Jalur rapot ini tanpa tes loh. Jadi kita masukkan nilai rapot kita, kemudian kita menantikan pengumuman. Apabila kita diterima oleh universitas yang kita pilih, maka kita sudah resmi menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Nah, untuk yang jalur tes pun juga tidak kalah persiapannya. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara-cara seleksi masuk perguruan tinggi negeri, baik itu perguruan tinggi negeri kedinasan, perguruan tinggi negeri vokasi, atau perguruan tinggi swasta. Nah, itu harus kita persiapkan semaksimal mungkin dan sejak dini agar kita bisa mengetahui strategi-strategi apa yang bisa kita gunakan untuk bisa mengikuti seleksi tersebut. Nah, ada pun beberapa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sejak dini agar kita bisa lolos di seleksi perguruan tinggi di kemudian hari. Kita bisa simak video berikut ini. Nah, sekian layanan yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa klik di deskripsi di bawah, terdapat link untuk mengisi evaluasi dan juga lembar kerja.
Apabila Ibu terdapat salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.